Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tinju yang mengejutkan dewa. Tinju ini terlalu tirani, meledak melalui tengkorak pewaris Istana Abadi. Darah mengalir tinggi ke udara. Tidak ada yang menyangka bahwa Shihao akan begitu cepat dan ganas, turun dari atas dan menghancurkan dahi lawannya. Keberanian ilahinya tak tertandingi. Ah! Anak muda yang hebat dari Immortal Palace meraung. Seluruh tubuhnya bersinar, terutama dahinya. Meskipun telah terbelah menjadi beberapa bagian dan tulang putih berkilau menonjol keluar, dia terus melepaskan simbol. Bagaimana dia bisa terbunuh seperti ini? Bagaimana dia bisa jatuh seperti ini? Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membalas, menghentikan tinju itu memasuki tengkoraknya. Ini terutama terjadi setelah tangannya membentuk jejak magis yang paling kuat. Itu meletus dengan cahaya tak berujung untuk mencoba dan membalikkan pertempuran yang kalah ini. Dia benar-benar tidak rela jatuh seperti ini. Pada saat itu, tempat ini ditutupi simbol tak berujung. Cahaya suci menerangi segalanya dalam ribuan garis cahaya warna-warni yang menguntungkan. Itu mengelilingi seluruh platform Dao emas, suci dan mengejutkan. Namun, saat menghadapi semua ini, Shihao tetap tenang. Rambut hitamnya berserakan, tubuhnya lengket dengan darah. Dia dengan kejam mengambil tindakan, mengirimkan tinju yang menusuk ke dalam. Adegan ini sangat menakutkan semua orang sampai mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Ini adalah cerminan dari kekuatan tirani. Seorang pemuda yang dikenal mampu menekan generasi muda dengan kekuatannya, pemuda tertinggi Immortal Palace yang membuat sulit bagi orang lain untuk bernafas terbunuh. Ketika tinju masuk, sebuah lubang besar muncul di antara alis pewaris Istana Abadi. Darah melonjak keluar dengan kacau. Penglihatannya mulai kabur. Dia segera kehilangan vitalitas tubuhnya. Bahkan jika itu adalah dewa sejati yang tengkoraknya diledakkan, tidak ada harapan untuk membalikkan situasi. Budidaya daging pewaris Istana Abadi mencapai puncaknya. Dia sama-sama cocok dengan Shihao, kokoh dan tidak bisa dihancurkan, mencapai reputasi yang tak tertembus. Untuk tinju ini untuk masuk benar-benar tidak mudah. Darah mengalir keluar dari kepalan tangan Shihao. Ada darah dari dirinya sendiri, juga dari lawannya. Serangan ini tampak redup, tetapi teknik Kunpeng terkandung dalam 5 jarinya. Itu meletus dengan kekuatan ekstrim campuran yin dan yang besar. Itu sebabnya itu tak terbendung. Semua orang menjadi tercengang, merasa sangat takut. Mereka menyaksikan tengkorak pewaris Istana Abadi diledakkan dan darah berwarna cerah memercik keluar. Kemudian, dia jatuh ke bawah. Hati semua orang terguncang tak terlukiskan. Ini adalah peristiwa besar, yang pasti akan memicu badai besar yang akan menyapu setiap provinsi. Jelas bahwa Raja Iblis Muda, Huang, adalah bintang yang baru bangkit. Dengan keberanian, berdarah dingin, kepercayaan tirani, dan pencapaian pertempuran yang gemilang, dia menunjukkan kepada dunia bahwa dia benar-benar bangkit. Pewaris muda Istana Abadi benar-benar menakjubkan, tetapi sekarang, dia mengalami bencana, memicu kegemparan di sini. Ini pasti akan menjadi acara yang akan sangat mengguncang setiap sekte besar. Yang disebut tak terkalahkan telah mematahkan legendanya hari ini. Sementara itu, penyerang ini mungkin adalah seseorang di luar para jenius tersembunyi dari warisan kuno. Banyak petunjuk menunjukkan fakta bahwa dia kemungkinan besar adalah seorang kultivator lepas. Hujan cahaya menyebar ke bawah. Ketika pertempuran ini berakhir, pewaris Istana Abadi yang runtuh dalam genangan darah terbawa oleh cahaya suci, dengan cepat membawanya menjauh dari platform Dao emas. Sayang sekali, kata Shihao pada dirinya sendiri.
pihak lain memiliki simbol kehidupan untuk melindunginya, jadi dia tetap lolos dari bencana kali ini. Dia tidak benar-benar mati. Dia tidak menghentikan proses ini, karena dia telah mencoba sebelumnya dan menemukan bahwa upaya seperti itu tidak berguna. Shi Hao berdiri di tempat aslinya dan dengan tenang berpikir sendiri. Dia menyimpulkan bahwa pertempuran ini jelas memberinya hadiah besar, memverifikasi sihir dan daonya. Jalan di dalam hatinya menjadi semakin jelas, serta semakin luas. Sementara itu, dia menyadari bahwa pewaris Istana Abadi benar-benar menakutkan. Di medan perang lain, sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang atau kalah. Pada awalnya, pewaris muda Immortal Palace terlalu percaya diri, atau dia akan habis-habisan sejak awal. Situasinya agak tidak jelas, dengan pertempuran yang memiliki terlalu banyak faktor. Terlepas dari ini, ranah kultivasi Shi Hao belum mencapai puncaknya. Jika bukan karena pakaian perang compang-camping di tubuhnya yang anehnya meletus dan memberinya kekuatan magis yang melonjak, dia hanya bisa mengandalkan tungku pil. Faktor yang paling penting adalah bahwa pertempuran ini berlanjut untuk waktu yang lama, berlangsung lebih dari 3.000 pertukaran. Itu terlalu sulit. Ini adalah sesuatu yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Justru karena inilah kerugian kedua belah pihak menjadi parah. Masalah besar muncul ketika pewaris Istana Abadi akhirnya menggabungkan beberapa jenis pencerahan terlarang, menyebabkan dia menjadi tidak dapat mendukungnya. Kalau tidak, dagingnya seharusnya bisa mendukungnya. Tiba-tiba, pikiran Shi Hao melompat. Gelombang perasaan tidak menyenangkan merayap di dalam dirinya. Dia dengan cepat bereaksi, melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Lupakan dia, bahkan yang lain tidak mengantisipasi adanya perubahan seperti ini. Sosok humanoid terbentuk, hampir dalam jangkauan saat dibantai ke arah Shi Hao. Ini dilakukan selama waktu paling santainya. Dia baru saja menyelesaikan pertempuran hebat, dan selama dia memperhatikan bakat dan dewa luar biasa lainnya, itu sudah cukup. Dia tidak pernah menyangka akan ada bahaya di sisinya. Jejak abadi manusia. Itu sebenarnya jejak ini. Bahkan pada saat ini, dia masih bisa menunjukkan kekuatannya. Semua orang terkejut, merasa sulit untuk percaya. Warisan terlarang ini tidak dapat diukur, membuat seseorang gemetar ketakutan. Pewaris Istana Abadi merilis satu serangan terakhir sebelum kematian, dan itu untuk membentuk jejak ini. Sayangnya, ketika dia baru saja melepaskannya, Shi Hao meledakkan tengkoraknya, membunuhnya. Jejak magis ini secara alami menjadi redup juga, dengan gelombang energi misterius yang menyebar ke dalam kehampaan. Siapa yang mengira itu akan muncul lagi sekarang, berubah menjadi manusia abadi. Itu meledakkan tubuh Shi Hao. Ini adalah perubahan yang benar-benar tidak terduga dan mengejutkan. Hong! Shi Hao batuk darah dalam jumlah besar, karena ketika dia waspada lagi, dia mengalami serangan. Tidak ada cara untuk menghindar. Itu terlalu dekat. Manusia abadi ada di sisinya. Rambutnya acak-acakan terbang seperti air terjun. Darah terus-menerus terbatuk keluar dari mulutnya, dan tubuhnya menderita luka besar yang tak terbayangkan, seolah-olah akan pecah kapan saja dan jatuh di sini. Jejak abadi manusia dikenal sebagai salah satu kemampuan ilahi paling kuat di dunia. Itu mengguncang masa lalu dan sekarang. Tidak banyak teknik berharga yang bisa dibandingkan. Itu adalah salah satu pencerahan paling terlarang dari alam yang lebih tinggi. Dia benar-benar ceroboh. Dia tidak menyangka jejak keabadian manusia menjadi seperti ini. Yang lain juga menggigil dalam hati. Baru sekarang mereka menyadari makna di balik 3 alam kultivasi pencerahan terlarang. Aktivasi, penggabungan, transendensi, itu adalah proses yang cermat. Transendensi terakhir sebenarnya sangat misterius.
tidak hanya muncul kembali, ada juga jenis makna transendensi ini. Bahkan ketika pengguna terbunuh, itu masih tidak menyebar. Jika seseorang memikirkan hal ini dengan hati-hati, dia akan menjadi ngeri. Jika ada hari ketika orang Istana Abadi mengolah ini hingga batasnya, akankah jejak magis benar-benar menghasilkan manusia abadi yang tidak akan pernah tersebar? Mungkin ini adalah jalan yang dapat digunakan untuk mencapai pencerahan, meninggalkan diri. Buah Dao bisa dipercayakan kepada manusia abadi. Ini membuat orang mengembangkan pikiran liar dan gila. Istana Abadi sangat menakutkan, membuat orang merasa sangat hormat. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu. Itu terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, semua orang menghasilkan reaksi yang berbeda. Teknik berharga memenuhi langit. Beberapa orang mengambil tindakan. Kamu berani? Dewa Iblis Agung meraung marah, rambut kepalanya menari-nari dengan kacau. Dia bergegas maju dengan gila untuk membela Si Hao. Itu karena beberapa bakat dan dewa luar biasa lainnya mengambil tindakan, mencoba membunuh Si Hao di sini. Mereka ingin memusnahkan lawan yang sangat menakutkan ini. Si Hao saat ini sangat lemah. Bahkan jika tidak ada yang datang untuk menyerangnya, tubuhnya sudah diambang kehancuran. Bagaimanapun, itu adalah jejak abadi manusia yang menyerangnya. Jejak magis benar-benar meletus. Dalam situasi ini di mana tidak ada pertahanan tambahan, jika dia dihantam langsung, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada seorang pun di alam ahli tertinggi yang dapat menerima pukulan ini. Hong! Petir terbang dalam puluhan ribu garis. Anak petir adalah yang pertama tiba. Hanya murni dari kecepatan talenta luar biasa ini, tidak ada yang lebih cepat darinya. Dia menggunakan listrik untuk membantai. Enyah! Dewa Iblis Agung meraung dengan marah. Dia selalu memperhatikan cucunya dengan cermat, jadi begitu perubahan ini terjadi, dia mengambil tindakan, bergerak lebih dulu. Di punggungnya, sayap hitam dan putih muncul masing-masing. Energi yin dan yang berputar-putar, dan pada saat yang sama, ada kekuatan petir yang melesat melintasi langit. Dia menyalakan darah esensinya dan menyerang dengan sangat marah. Cahaya petir terbang dalam puluhan ribu garis. Cahaya yang menyala-nyala dan gemerlap meletus di antara kedua individu itu. Itu segera menenggelamkan tempat ini. Ci! Ekor kalajengking biru yang ilusi seperti mimpi menembus kehampaan. Itu meretas dengan kecepatan tinggi dan mendekati Si Hao, mengarah lurus ke ruang di antara alisnya. Kalajengking surgawi mengambil tindakan. Itu adalah salah satu yang terbaik di antara para dewa di sini. Itu sangat kuat, dan serangannya saat ini bisa dianggap ganas dan kejam. Ini adalah serangan fatal. Area di antara alis Si Hao bersinar. Dia mengaduk kehendak ilahi dan mengaktifkan tungku pil. Dengan suara dang, itu menghalangi ekor kalajengking. Dia hampir dagingnya ditusuk oleh ekor kalajengking ini. Siu! Tidak jauh, dan wanita kulit hitam seluruhnya datang. Tangkai hitam panjang memanjang dari telapak tangannya. Itu membentuk tombak dan dengan cepat menusuk. Dia adalah anggrek hitam, salah satu bakat luar biasa tipe tanaman. Dia memilih untuk menyerang tanpa ampun, ingin melenyapkan pesaing ini. Pada kenyataannya, ini bukan satu-satunya yang menyerang. Ada orang lain dengan ide yang sama. Ini adalah kesempatan langka. Jika mereka membiarkan Si Hao pulih, maka dia akan menjadi lawan yang terlalu sulit untuk dihadapi. Semua orang melihatnya membunuh pewaris Istana Abadi dengan mata kepala sendiri. Dewa Iblis hebat menjadi gila. Dia memblokir timur dan membantai barat, menghentikan musuh-musuh ini. Seekor kelinci kecil yang seputih salju seperti batu giok bergegas mendekat. Ia menatap dengan koral merahnya seperti mata berbinar, dan kemudian ia membuka mulut kecilnya.
Dengan suara kenci, ia mengunyah tombak yang terbuat dari tangkai anggrek hitam. Itu memuntahkan energi yang besar yang sangat padat dan bergumam, rumput anggrek rasanya paling buruk. Mengaum, Tao Ti meraung, bergegas dengan gila ke arah Shi Hao. Ini adalah kesempatan langka. Jika itu bisa melahap pemuda ini, itu akan menerima manfaat besar. Itu karena rasnya bisa melahap semua hal, dan bahkan hukum alam bisa dilahap dan disempurnakan. Selama dia bisa menelan sebagian dari darah esensi bawaan Shi Hao, dia akan bisa memahami banyak hal dan merebut keberuntungan alaminya. Lemak, apa yang kamu berutang padaku? Kembalikan! Kelinci kecil itu berteriak. Cao Yusheng kecil yang gemuk tidak puas, bergumam dalam hati. Namun, ia masih memutuskan untuk mengambil tindakan, karena memahami niat kelinci giok bulan. Formasi pembunuhan ketiga alam yang lebih tinggi meletus, menghentikan Tao Ti. Namun, masih ada orang lain yang bergegas untuk membunuh Shi Hao. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini. Mata Shi Hao menjadi kecewa. Dia menatap orang-orang ini. Namun, saat ini, benar-benar tidak ada cara untuk berjuang bebas. Dagingnya tertutup retakan, akan pecah kapan saja. Dia hanya bisa mengaktifkan tungku pil untuk memblokirnya. Dalam keadaan seperti ini, dia menghindari banyak serangan berturut-turut. Namun, pada akhirnya, masih ada masalah. Seluruh tubuhnya menyemburkan darah, hampir meledak sendiri. Sepasang pria dan wanita muda bergegas mendekat. Itu justru pelayan pewaris Istana Abadi. Salah satunya adalah Chen Qing, dan nama gadis itu tidak diketahui. Mereka dikabarkan tidak lebih lemah dari anak-anak dewa atau wanita suci. Mereka dilindungi oleh pewaris Istana Abadi dan dibawa ke sini. Pada saat ini, kedua individu dengan gila-gilaan melemparkan diri mereka ke atas. Wajah mereka yang semula tampan dan cantik menjadi terdistorsi. Ketika seekor harimau jatuh, dia akan dianiaya bahkan oleh anjing. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Setelah berurusan dengan serangan beberapa talenta luar biasa, dia benar-benar menjadi tidak berdaya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Selain itu, pada saat inilah dia melihat Peri Yu Chen. Dia berubah menjadi pelangi putih, bergegas dengan kecepatan ekstrim, dengan tegas dan tanpa ampun mengambil tindakan terhadapnya. Shi Hao ketakutan. Dia melihat emosi yang berbeda berfluktuasi di matanya. Jantungnya melompat ke dalam. Niat membunuh yang kompleks itu membuatnya semakin waspada. Siu! Penyihir dengan tegas mengambil tindakan, dan tanpa diduga, dia menghentikan Peri Yu Chen. Matanya menunjukkan tampilan yang agak aneh saat dia menatap Shi Hao. Pikiran Shi Hao bergetar. Dia tahu bahwa keduanya kemungkinan besar mengenali identitasnya. Itu karena keduanya berasal dari alam bawah dan memiliki beberapa hubungan dengannya. Sekarang, mereka melihat beberapa petunjuk. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.